Lumen nomor 11.753, 9 Oktober 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Berdoa. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 11 ayat 1. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika Yesus berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa menjadi salah satu aktivitas atau kegiatan Yesus yang tidak pernah terlewatkan atau diabaikan. Bagi Tuhan Yesus, berdoa sama pentingnya dengan makan dan minum. Maka Tuhan Yesus selalu mengawali hari-hari hidupnya dengan berdoa. Dalam Injil Markus bab 1 ayat 35, kita membaca bahwa pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dari sini kita dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus pagi-pagi buta mencari Allah yang ia sebut sebagai Bapa. Jelaslah bahwa hubungan antara Yesus dengan Allah layaknya hubungan seorang anak dengan ayah atau bapa, bukan hanya di mulut saja. Sebagai anak, Tuhan Yesus menunjukkan ketaatan dan kedekatannya dengan Bapa yang tidak terlihat oleh mata manusia. Pilihan tempat juga sangat unik. Tuhan Yesus tidak pergi berdoa di bait Allah
atau di sinagoga, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada umumnya, dan secara khusus orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang menguasai kitab suci Perjanjian Lama. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus justru pergi berdoa di tempat yang sunyi dan sepi. Mungkin saja Yesus pergi berdoa di gunung atau taman Getsemani, tetapi yang pasti tempat Yesus berdoa jauh dari keramaian. Apa yang Yesus lakukan ini tentu saja sesuai atau sejalan dengan ajaran Yesus sendiri. Kalau kita masih ingat, Yesus mengajarkan kita dalam Injil Matius bab 6 ayat 6 dengan berkata, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Inti sama, yakni berdoa tidak boleh dilihat orang lain. Yesus berdoa tidak hanya di pagi hari. Pada siang hari pun Yesus juga berdoa. Injil Lukas bab 4 ayat 42 dikisahkan bahwa ketika hari siang Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Dan Yesus menutup seluruh kegiatannya dengan berdoa di malam hari. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil hari ini berbicara tentang doa. Dikisahkan bahwa pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika Yesus berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Dari bacaan Injil hari ini, kita belajar dua hal. Pertama, kita melihat Yesus berdoa pada pagi, siang, dan malam hari. Yesus berdoa sebagai manusia. Dengan berdoa, Yesus senantiasa menjaga dan merawat hubungannya dengan Allah. Yesus tidak merasa dirinya sebagai Allah yang membuat ia menjadi sombong. Sebaliknya, Yesus belajar taat, setia, dan merendahkan diri di hadapan Allah yang mengutusnya ke dunia. Saudara-saudari terkasih, hal kedua
yang kita pelajari adalah bagaimana kita melihat para murid meminta agar mereka diajarkan sebuah doa. Yesus pun menanggapi permintaan para rasul dengan mengajarkan sebuah doa. Doa yang Yesus ajarkan kepada para murid atau para rasul itu kita sebut dengan doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami terdapat dalam Injil Matius dan Injil Lukas yang kita baca hari ini. Doa Bapa Kami dalam Injil Matius lebih panjang, sementara dalam Injil Lukas lebih pendek. Namun, yang sangat menarik, judul dari doa ini sangat ringkas, tapi padat. Pertama, kata Bapa. Tuhan Yesus memanggil Allah sebagai Bapa. Ini tentu saja terkesan sangat berani. Tetapi memang itulah yang sesungguhnya terjadi. Allah adalah Bapa dan Yesus adalah anak Allah Bapa atau putra Allah Bapa. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengajak kita untuk memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Namun, ada konsekuensi atau pengaruhnya bagi kita. Kalau kita menyebut Allah sebagai Bapa, maka kita pun hendaknya meneladani Yesus yang rajin dalam berdoa, setia, dan taat kepada Allah Bapa dalam segala situasi. Kedua, kata kami. Sebagai anak Allah, kita hendaknya menjadi pribadi yang tidak egois atau memikirkan diri sendiri. Sebab Allah itu milik semua orang. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah belajar dari Yesus yang rajin berdoa, setia, dan taat kepada Bapa dalam segala situasi yang kita hadapi? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memberikan teladan kepada kami, supaya kami rajin berdoa, setia, dan taat kepada Bapa dalam segala situasi yang kami hadapi. Kami mohon ampun, sebab terkadang sebagai anak kami malas berdoa, tidak setia, dan tidak taat kepada kehendak dan rencana-Mu. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air
Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.